Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukmawati Nurhamid. Saya dari kelompok 11. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang desain informasi multimedia untuk perangkat bergerak. Dalam materi ini terdapat dua kata kunci, yaitu multimedia dan perangkat bergerak. Perangkat bergerak atau mobile device yaitu perangkat yang bisa dibawa kemana-mana atau bergerak. Mayer menggambarkan bagaimana multimedia membangun representasi mental peserta didik dalam arsitektur kognitifnya. Perangkat bergerak sering kita jumpai dengan sebutan perangkat seluler, sehingga perangkat seluler memiliki manfaat dan batasannya. Adapun manfaat dan batasan perangkat seluler, pembelajaran seluler atau m-learning, pengguna dapat mengakses segala informasi dan materi dimanapun dan kapanpun. M-learning adalah penggunaan materi pembelajaran elektronik dengan strategi pembelajaran built-in untuk pengiriman pada perangkat komputasi bergerak untuk memungkinkan akses dari mana saja dan kapan saja. Ali 2004. Manfaatnya diantaranya karena menggunakan perangkat nirkabel sehingga tidak harus terhubung secara fisik ke jaringan untuk mengakses informasi. Perangkatnya yang kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana. Karena konektivitas nirkabel perangkat seluler, pengguna bisa berinteraksi dengan pengguna lain yang dari mana saja. Kemudian keterbatasannya yaitu ukurannya yang kecil, perangkat masukannya pun kecil, bandwidth-nya rendah, navigasi melalui informasi. Pendapat tersebut menurut Ahon dan kawan-kawan 2003. Teori psikologi mengenai pengembangan materi multimedia pada perangkat bergerak. Dalam teori psikologis, menurut Mayer DKK 2003, perancang harus memasukkan strategi yang memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan struktur kognitif yang ada dan melakukan pemrosesan kualitas informasi. Sedangkan menurut teori Pavio tentang pendekatan ganda, memori meningkat ketika informasi disertai baik dalam bentuk verbal maupun visual. Bisa juga menggunakan situs web. Dalam pembelajaran multimedia berbasis web, peserta didik yang menerima isyarat visual pada gambar dinilai lebih tinggi pada tes bila dibandingkan dengan peserta didik yang tidak menerima isyarat gambar. Dalam proses pembelajaran, terdapat dua model yang bisa dilakukan oleh pendidik. Yang pertama yaitu model Comparative Advanced Organizer, di mana model ini mengintegrasikan konsep baru dengan konsep lama yang telah dimiliki siswa dalam struktur kognitifnya atau pengetahuan yang sudah ada. Bisa dicontohkan yaitu terdapat pada konsep perkalian berhubungan dengan konsep pembagian. Jika kita ingin menjelaskan konsep pembagian melalui pemahaman terhadap perbandingan antara konsep perkalian tersebut adalah konsep lamanya dengan pembagian konsep barunya, maka siswa akan mengintegrasikan konsep baru tersebut. Kemudian model yang kedua yaitu Exploratory Advanced Organizer, di mana model ini jika akan menjelaskan suatu gagasan umum atau konsep baru, maka hubungkan dengan konsep lama yang saling berhubungan. Contohnya, jika kita akan menjelaskan tentang perubahan bentuk energi, maka kita terlebih dahulu diberikan penjelasan tentang berbagai macam bentuk energi. Kemudian, desain untuk meningkatkan kualitas pengolahan informasi pada perangkat seluler. Yang pertama yaitu potongan informasi untuk pengolahan secara efisien. Informasi harus dikemas dalam segmen dengan ukuran yang sesuai perangkat. Gunakan peta konsep yang lebih tinggi sehingga mempermudah siswa untuk mengambil gambaran besar materi. Kemudian panduan desain materi multimedia untuk perangkat bergerak. Itu yang pertama itu desain disesuaikan untuk para pengguna. Sesuaikan antar muka pengguna, desain untuk masukan minimum perangkat input, petunjuk, ataupun suara. Bangun agen perangkat lunak cerdas untuk berinteraksi dengan pengguna. Misalnya, jika HP kita itu mempunyai sensor atau Google Voice Note. Yang terakhir yaitu gunakan cara percakapan yang dipersonalisasi atau percakapan yang formal.
Tren dalam merancang materi multimedia untuk perangkat bergerak. Sekarang ini sudah banyak cara yang dilakukan, misalnya lewat GPS. Hal ini dapat menentukan di mana pengguna berada tanpa adanya komunikasi. Tantangan bagi perancang materi multimedia untuk perangkat seluler adalah bagaimana menstandarisasi desain untuk digunakan oleh berbagai jenis perangkat yang ada. Desain antarmuka pengguna untuk aplikasi pembelajaran. Antarmuka pengguna menyediakan dua opsi dasar. Yang pertama yaitu masukan, di mana pengguna dapat mengontrol dan berinteraksi dengan perangkat. Yang kedua yaitu output, yang mencerminkan tindakan pengguna. Berikut di bawah adalah gambar contoh tampilan antarmuka pengguna. Kemudian yaitu jenis-jenis antarmuka pengguna ponsel. Gambar yang pertama menunjukkan antarmuka pengguna grafis. Gambar yang kedua yaitu antarmuka berbasis web. Kemudian persyaratan untuk realisasi antarmuka pengguna untuk aplikasi pembelajaran seluler. Tombol navigasi itu harus intuitif, di mana untuk mengurangi revisualisasi menu utama atau submenu dari setiap layar harus ditetapkan di layar individu atau navigasi harus mendukung. Elemen navigasi harus divisualisasikan atau bisa kita lihatnya. Lebih baik juga dengan opsi daripada teks. Yang kedua yaitu multimedia, panjang teks harus konsisten, tidak lebih dari 3 kali tinggi layar. Bisa juga terdapat perubahan ukuran font, harus ada font serif teks karena resolusi layar yang rendah, teks mudah dibaca, tidak kontras dengan latar belakang, grafik harus konsisten dengan ukuran layar, antara grafik dan teks dipisah halaman. Yang terakhir yaitu verifikasi pengetahuan pengguna. Penerapan tes sesuai dengan pernyataan dan tugas muncul di layar terpisah sehingga memudahkan para peserta didik untuk membedakannya. Gunakan jenis pertanyaan benar atau salah atau juga bisa seperti pilihan ganda. Waktu diberi lebih panjang dibanding waktu pengerjaan tes karena ditakutkan pengguna itu memiliki kendala sinyal. Kemudian pembelajaran seluler. Berikut adalah bentuk-bentuk pembelajaran seluler. Ada perangkat bergerak beserta contoh gambarnya. Yang pertama itu aplikasi multimedia untuk aplikasi bergerak tentang audio. Ketika kita bisa mendengarkan musik di perangkat seluler, kita bisa mengepause-nya tiba atau akan melanjutkan untuk mendengarkan. Yang kedua itu mengubah ukuran teks. Penggunaan dapat melihat gambar terkait. Ketika kita browsing suatu, kita dapat melihat gambar terkait apa yang kita browsing tersebut. Kemudian yaitu menguji pengetahuan peserta didik. Ketika setelah memberi sebuah materi, kita dapat membuat Google Form tentang materi yang telah disampaikan. Yang terakhir yaitu untuk mengontrol video. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.